Halo teman-teman, pada kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja proyek 2 kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Witama Adiaksa dengan NPM 23071231. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Bima Satria Arya Sutalande dengan NPM 230712343. Halo semuanya, nama saya Hamonangan Fredericks Jonathan Lumbantoruan dan NPM saya adalah 230712336. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi pada bentar. Sebelum memasuki permasalahan, saya akan menjelaskan tentang gempa bumi dulu. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi untuk wilayah Indonesia merupakan masalah yang sering sangat muncul sebagai salah satunya sumber bencana alam. Dilihat dari kondisi geografisnya, Indonesia merupakan wilayah dengan ancaman bencana gempa bumi yang cukup tinggi. Kenapa saya memilih gempa bumi? Karena dalam gempa bumi sulit untuk mengatasi jika terjadi gempa bumi yang memakan banyak korban. Maka dari itu, kami melakukan berbagai upaya untuk mengurangi banyaknya korban akibat gempa bumi dengan mengembangkan aplikasi Bumtar dengan berbagai fitur seperti panduan keselamatan. Oke, untuk pada permasalahan yang pertama, keterbatasan sistem peringatan. Meskipun Indonesia memiliki BMKG yang bertugas memberitahu informasi gempa bumi terkini di Indonesia, aplikasi Bumtar juga dapat menjadi solusi tambahan yang efektif untuk memberi peringatan kepada masyarakat di lokasi kejadian gempa tersebut. Aplikasi Bumtar ini mengambil input data melalui BMKG. Meskipun BMKG juga memiliki delay jika terjadi gempa, aplikasi yang kita buat ini dibantu untuk masyarakat jika terjadi gempa bumi agar tidak memakan banyak korban dengan menampilkan cara-cara menyelamatkan diri jika terjadi gempa. Yang kedua, aktivitas gempa yang tinggi. Negara Indonesia memiliki tingkat aktivitas gempa yang tinggi, maka dengan aplikasi pengingat notifikasi jika terjadi gempa bumi dapat memberikan peringatan dini kepada pengguna sekitar ketika gempa bumi terjadi, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan ataupun evakuasi secepat mungkin jika terjadi gempa. Yang ketiga, kurangnya kesigapan dan kesadaran masyarakat. Beberapa wilayah masih kurang teredukasi tentang tindakan dalam menghadapi gempa bumi yang benar. Kurangnya pengetahuan dan menyebabkan respon yang tidak tepat dalam menghadapi gempa. Ya, aplikasi peringatan gempa bumi di Indonesia masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesigapan masyarakat dengan memberikan pemberitahuan tentang gempa bumi yang akan terjadi dan memberikan edukasi mengenai bagaimana cara bertindak saat ada gempa bumi. Dengan adanya aplikasi Bumtar, pengguna dapat menerima pemberitahuan dini tentang gempa yang akan datang, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri mereka serta mengurangi potensi fisik dan kehilangan nyawa. Pengguna juga dapat teredukasi mengenai bagaimana cara untuk menghadapi saat ada kejadian gempa bumi. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan di bagian penjelasan fitur. Jadi, apa itu aplikasi Bumtar? Aplikasi Bumtar merupakan aplikasi yang dirancang untuk memberikan informasi dan mengajari bagaimana cara bertindak jika terjadi gempa bumi. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang berguna untuk menangani situasi gempa bumi. Baik, saya akan menjelaskan beberapa fitur dan tentang aplikasi kami. Yang pertama, terdapat detektor gempa. Jadi, aplikasi ini dilengkapi dengan teknologi pendeteksi gempa yang canggih. Jika terjadi gempa bumi, aplikasi akan memperingatkan pengguna dengan pop-up notifikasi. Yang kedua, informasi gempa bumi yang terbaru. Aplikasi ini menyediakan akses cepat dan terkini terdapat informasi terjadinya gempa dari sumber tentu yang terpercaya. Pengguna dapat melihat data seperti lokasi,
magnitudonya, kedalaman, dan informasi penting lainnya mengenai gempa. Dengan cara ini, pengguna dapat lebih memahami tentang gempa dan keadaan gempa. Yang ketiga, peringatan gempa lokal. Jadi, fitur ini memungkinkan pengguna menerima peringatan langsung jika terjadi gempa di sekitar lokasi pengguna. Aplikasi ini akan menggunakan teknologi lokasi untuk mendeteksi lokasi sang pengguna dan memberikan notifikasi jika ada gempa di dekatnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengambil tindakan pencegahan dengan menghubungi nomor darurat. Dan yang terakhir, terdapat buku panduan keselamatan. Jadi, aplikasi ini juga dilengkapi dengan buku panduan keselamatan yang berisi informasi penting tentang tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi. Pengguna dapat membaca panduan ini untuk mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri, mereka sendiri, dan orang di sekitar mereka. Panduan ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga dan membantu pengguna menghadapi situasi darurat. Baik semuanya, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi kami lebih jelas lagi lewat mockup yang kami buat. Di sini adalah bagian homepage kami saat Anda tekan aplikasi kami. Jadi kita tekan tombol yang di sini. Nah, di bagian ini adalah bagian login page. Di bagian login page terdapat username dan password. Jika Anda lupa dengan password yang Anda buat di login page, Anda bisa tekan di bagian forgot password. Baik, di sini terdapat username, email, nomor handphone, dan password baru. Jika Anda ingin mengganti password lama menjadi password baru, Anda dapat menggantinya jika Anda masukin username, email, dan nomor handphonenya terlebih dahulu. Baik, jika Anda masukin password barunya, kita tekan login, dan dia akan kembali ke halaman login page. Mengapa kami mengembalikan Anda ke bagian halaman login page? Supaya kami dapat memverifikasi apakah password baru sesuai dengan yang ada di login page. Kita tinggal login. Nah, di sini terdapat page aktifkan lokasi dan aktifkan notifikasi. Anda bisa saja dapat tekan no, Anda bisa saja tekan yes, tetapi kami menyarankan untuk menekan yes, karena aplikasi ini memerlukan lokasi Anda dan notifikasi Anda jika terjadinya gempa. Tekan yes. Baik, ini adalah page menu. Di page menu terdapat tombol pengaturan, bagian berita, peta, dan panduan keselamatan. Baik, kita ke bagian pengaturan terlebih dahulu. Di dalam pengaturan, kita memberikan opsi lagi apakah Anda mau mengaktifkan lokasi dan mengaktifkan notifikasi. Jadi jika Anda ingin menonaktifkan lokasi Anda bisa saja tekan no. Dan jika ingin menonaktifkan notifikasi Anda, bisa di bagian pengaturan. Di bagian pengaturan juga terdapat bantuan layanan. Di sini terdapat nomor layanan panggilan darurat, nomor layanan pemadam kebakaran, nomor layanan ambulans, nomor layanan kepolisian, dan nomor layanan tim SAR. Di bagian pengaturan, Anda bisa logout jika Anda sudah selesai menggunakan aplikasi ini, atau Anda ingin uninstall aplikasi Boomtar. Baik, kita tekan logout. Jika kita mau logout, dia akan kembali ke bagian login page.
Baik, kita akan lanjut di page menu. Di page menu terdapat berita, peta, dan panduan keselamatan. Kita tekan bagian berita. Di berita terdapat beberapa lokasi yang Anda dapat milih, dan di sini ada magnitudo yang terjadi, berapa magnitudo terjadinya gempa, dan juga jam-jam berapa terjadinya gempa. Misalnya kita mau ke Laut Banda di Maluku Barat. Kita tekan tombol ini, dan dia akan ke bagian page Laut Banda, Maluku Barat. Di sini kami memberikan kedalaman terjadinya gempa, besaran atau magnitudonya gempa, dan kapan terjadinya gempa, sekaligus memberikan di mana terjadinya gempa di peta bagian sini. Baik, kita lanjut. Di sini terdapat peta. Jadi, apa itu peta yang kami buat di fitur aplikasi Boomtar kami? Jadi di peta, Anda dapat mencari informasi terkini lebih secara detail. Di sini kita memberikan 3 opsi, ada provinsi, kota, dan kabupaten. Di provinsi, Anda dapat mencari berbagai macam provinsi yang Anda inginkan. Kota juga, berbagai macam kota yang Anda inginkan. Dan kabupaten yang Anda inginkan. Dan yang terakhir, kita terdapat tombol paduan keselamatan atau fiturnya lah. Di fitur paduan keselamatan terdapat beberapa paduan keselamatan. Jadi yang paling pertama adalah cara menyelamatkan diri saat gempa secara umum. Yang ini ada yang secara dalam rumah, yang ini ada di dalam gedung bertingkat, ada yang di tempat yang ramai, ada yang di luar ruangan, dan ada yang dalam mobil. Sekaligus kami memberikan video singkat jika terjadinya gempa secara umum. Baik, kita tekan bagian cara menyelamatkan diri saat gempa secara umum. Kami akan memberikan beberapa paduan keselamatan jika terjadi gempa, seperti jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam Anda, cara menutup kepala, dan lain-lain. Kami juga memberikan gambar atau contoh apa yang harus dilakukan jika terjadinya gempa bumi secara umum. Di sini ada juga yang ada di dalam rumah, yang di gedung bertingkat, ada yang di tempat ramai, ada juga yang di luar ruangan, ada yang di mobil, dan ada juga video singkat buat para pengguna yang mau menonton videonya. Di sini kami tidak menampilkan video secara langsung, kami memberikan link jika ingin menonton videonya, karena kami menghargai pembuat video supaya mereka mendapat rekognisasi juga. Baik, itu saja dari fitur-fitur aplikasi mockup kami. Sekian dari saya akan melanjutkan ke rekan saya untuk melanjutkan presentasi. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Baik, sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Jadi, kami menyimpulkan bahwa aplikasi Boomtar dibuat sebagai solusi yang efektif untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat di Indonesia saat terjadi gempa bumi. Karena negara ini memiliki tingkat aktivitas gempa yang tinggi, serta kurangnya kesigapan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi gempa bumi menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Tetapi dengan adanya aplikasi Boomtar, pengguna dapat menerima pemberitahuan dini tentang gempa, meningkatkan kesigapan mereka, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Selain itu, aplikasi ini memberikan edukasi mengenai tindakan yang tepat yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi, sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Baik, sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih.